Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sehat? Pelajaran pada pagi hari ini apa ya? Saya mau bertanya apa? Dia lupa. Pelajaran apa pelajaran pagi hari ini? PKN. Seneng nggak PKN? Seneng nggak? Pelajaran kita dapat PKN. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menyukai pelajaran PKN. Kenapa? Karena untuk bekal kita ketika nanti kita bermasyarakat. Oke? Kayaknya saya lihat mukanya sudah nggak ada semua ini. Nah, makanya kita lanjut. Baik, makna dasar negara pertahanan dasar Pancasila. Selanjutnya adalah sila pertama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dilambangkan dengan bintang. Dilambangkan dengan bintang. Maknanya adalah warna hitam melambangkan alam semesta. Seperti bila di atas itu, warna hitam itu bagaikan alam semesta yang sangat luas. Dan ada satu bintang yang menonjol sebagai melambangkan saya kekuatan penerang kehidupan. Itu ketika ada sebuah kegelapan yang luas, ada satu bintang yang menonjol, dan itu sebagai bentuk kehidupan atau cahaya berupa harapan kita sebelum menjadi negara Republik Indonesia yang merdeka. Terus yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya adalah rantai emas. Kenapa bisa dilambangkan rantai emas? Karena ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berarti selalu berputar. Nah, ketika ketua sampai anggotanya semuanya mengikuti aturan dan semuanya mengikuti dampak dari perubahan atau proses musyawarah mufakat tersebut. Terus yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sila ketiga persatuan. Persatuan dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, seperti di atas dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa persatuan itu dilambangkan pohon beringin? Coba dilihat di atas. Pohon beringin itu bulat sekali. Nah, terus pohonnya satu kokoh. Nah, kokoh. Jadi ideologi Pancasila seperti batang. Dan daun dan buah itu ibarat ideologi atau pemikiran kita, paradigma Pancasila atau paradigma para orang-orang filsuf yang menyatakan Pancasila ibarat pohon beringin. Dasarnya kokoh walaupun rantingnya itu sangat lebat sekali. Itu adalah makna dari lambang persatuan atau pohon beringin. Terus selanjutnya adalah sila keempat, yaitu perhatian dipimpin pemimpin. Sila keempat kepemimpinan. Kepemimpinan itu dilambangkan dengan kepala partai. Kenapa bisa dinyatakan kepala banteng? Karena itu sesuatu hal seperti hewan yang berkelompok. Hewan yang berkelompok, keputusannya bukan hanya satu kepala saja,
bukan seperti singa. Kalau singa itu keputusannya sama siapa? Sama salah satu singa yang menguasainya saja. Tetapi ketika banteng itu satu orang kesana semua ke sana, tidak ada yang memerintahkan. Itu adalah pemimpinan dari yang dilakukan oleh kepala banteng, yang artinya semuanya itu berhak untuk memimpin. Hanya saja ada perwakilan yang untuk maju ke depan supaya lebih bisa teratur. Jadi tidak ada namanya pemimpin. Kalau ada nama pemimpin itu kekuasaan mutlak untuk pemimpin. Jadi sulit untuk dipengaruhi atau buat musyawarah. Terhadap pemimpin sendiri umumnya banyak problematik sehingga ada memimpin sesuka hati. Maka kita di Indonesia mempunyai kepala banteng karena setiap banteng itu mempunyai individu, tidak ada namanya ego. Kalau kesana ya kesana dulu semuanya, kalau sini ya kesini semuanya. Kalau singa itu mempunyai singa, serigala, kucing saja mempunyai apa? Mempunyai zonasi sendiri. Ketika kita membangun zonasi sendiri, bukan dari kelompok kita, maka akan dimusuhi atau akan diperangi. Nah ini kita nggak seperti itu. Kita semuanya itu sama. Banteng seperti apa, putih, coklat, hitam dan lain sebagainya, semuanya sama. Disatukan untuk berkelompok. Dan selanjutnya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial dilambangkan dengan padi dan kapas. Kenapa bisa dilambangkan padi dan kapas? Karena padi dilambangkan sandang pangan, kapas gelandangan pakaian. Contohnya termasuk pada kemakmuran. Sandal dan pangan. Padi, kapas. Padi itu untuk makan, kapas itu untuk pakaian. Nah, ketika ada namanya pakaian dan makanan, itu saling berkolaborasi. Nah, keadilan itu seperti pakaian. Nah, seperti pakaian, kadang memakai, kadang dilepas. Kenapa? Karena Indonesia itu mempunyai hukum adat. Setiap daerah mempunyai hukum adat. Makanya keadilan negara Republik Indonesia dijadikan seperti kapas. Kadang dilepas, kadang dipakai. Untuk apa? Untuk menyesuaikan pada hukum adat. Loh, padi itu dilambangkan sebagai makanan. Kalau ketika keadilan negara Republik Indonesia itu jelas paten dan bagus, maka itu kita makan baik-baik dan telan punya baik. Itu adalah penyesalan dari lambang Pancasila. Gambaran kenapa para tokoh itu memilih lambang tersebut. Paham semuanya? Baik, paham semuanya? Baik, kita sudah di ujung pertemuan. Mari kita akhiri pelajaran PPKN yang tercinta ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum saya keluar, ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, maka saya hapus. Nah, ketika saya hapus, nanti saya bertanya pemahaman untuk melihat pemahamannya sampai. Baik, persiapkan diri untuk jawaban. Saya tanya dulu, apa maksud atau apa arti dari Pancasila secara bahasa? Panca artinya
Panca-nya 5, silanya prinsip. Terus selanjutnya fungsi dari Pancasila. Fungsinya Sabida, fungsinya apa? Nah, dari sebagai dasar negara, sebagai pegangan hidup, dan sebagai sumber hukum, dan sebagai sumber pemersatu bangsa. Yang terakhir, lambang dari persatuan Indonesia. Bilqis, lambang persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Persatuan Indonesia. Namanya pohon beringin. Itu lambang persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Kokoh, kuat, bertahan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratusan tahun. Oke, mungkin sudah paham semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah imamikum nasrul minallah wa fatul thariq wallahu muwaffiq ila ma'akum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.